merombak 60-70% dari squad. Yang banyak yang toksik, banyak orang yang sudah bilang termasuk Ronaldo, Mourinho. Sebutin pemain 3 aja yang toksik. Rashford. Udah out dari squad. Maguire toksik. ya. Tapi kemarin Mungkin Casemiro sama Luke Shaw, 4 pemain itu yang harus dibuang. tambahin 1 lah jadi 5 nggak apa-apa, Coach. Lindelof. Aduh. 6 Eriksen. 7 Anthony. Semuanya aja Coach itu mah. Iya emang. Makanya gue bilang 60-70% kan. Emang. Oke, Sobat Sporty versus kita kembali lagi. Udah pasti di sini ada Koci dan juga Mamat Al-Fateri. Tepuk tangan dong. Sepak bola semakin berisik, nggak kalah sama politik. Betul kan? Kok bisa bagus begini ya? Betul pemilihan dong. kata-katanya ya. Betul. Iya. Sekarang ini Dia saatnya. mau masuk politik. Oke, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, ini gue punya informasi penting buat kalian Sobat Sporty. Sebelum lanjut ke topik utama, nah gue mau kasih info nih. Udah pada tahu belum kalau sekarang nih ya, Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di botolnya. Tuh, keren banget kan? Buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik. Nah, mereka minum Aqua 100% murni. Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni, tanpa kompromi. Jadi, kalau mau dukung Timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk, kita minum Aqua bareng-bareng, dukung Timnas dengan yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu aman ya? Aman. Aman. Taruhnya seperti ini lagi. Mantap. Dia ngomongnya kayak pas dia main film di Gadis Kretek ya. Kayak begini ngomongnya. Kenapa gak ada sekreter? Dia ngomong gitu. Kayak gini ngomongnya. Belum keluar karakternya. Sok bijaksana. Belum sok keluar. sopan. Padahal kalau lu tahu Inung aslinya, gue kenal dia udah lama banget kayak anjing. Emang. Coba Coach kalau Dia titipan jaim banget nih orang. titipan sponsor ini harus bener Coach karena pronounce-nya Iya. itu kalau Si. belepotan dikit. Punya cerita dulu salah satu senior ya di Sportcaster juga itu kepleset gara-gara harusnya ngomong ngeceng jadi ngaceng. Itu benar. Akhirnya Ya gua nggak tahu lah ya. Adalah pokoknya. But anyway, sekarang kita balik lagi ke Versus. Tema kali ini adalah kita lupakan sedikit tentang sepak bola nasional yang memang kita tahu sama-sama. Iya kan sepak bola nasional lagi berisik ya nanti banget nih. Maret baru kita bahas lagi sepak bola. Tapi gini dulu. Sebelum kita masuk ke tema utama, ini kan lagi ada pergantian posisi. Apa tuh? Nah, Timnas. Oh, Oke. ya, Iya dong, struktur kepelatihan, asisten pelatih. Gue pengen nanya sama sobat sporty yang ada di sini semua. Kira-kira kalau untuk sahabat saya nih ada Coach Justin dan juga Mamat Al-Katiri, posisi apa yang paling pantas untuk mereka berdua? Komen di sini sekarang. Saya tidak pantas dong. Bapak ini Nah, yang kalau pantas. Mamat untuk Koci kira-kira posisi apa di timnas yang paling cocok atau di federasi? Paling cocok ya? Paling cocok. Ada 2. Apa? Kalau saya. Sekjen PSSI. Karena memoles Pak Ketua bagus. Sama satu lagi. Kalau di lapangan, manajer timnas. Manajer timnas. Cocok ya? Cocok. Cocok. Koci, kalau untuk Mamat. Buzzer. Anjing. Buzzer apa? Kalau Apa, untuk Ci? Mamat di timnas, Di timnas. ya paling cocok sih buzzer sih. Astagfirullah. Karena followers dia banyak kan. Oh iya benar. Jadi gampang menggiring opini. Saya masa Exco nggak bisa 8 ini? Bisa. Lebih berkualitas Bisa, saya kan? bisa. Exco bisa. Untuk kemajuan sepak Exco bola Indonesia gampang. Timur. Iya kan? Iya kan? Ada lagi. By the way ngomong ini, gue mau luruskan satu yang gue biasa difitnahkan. Oke. Difitnah itu udah biasa dan is okay. Cuman gue mau luruskan satu. Jadi kan gue sempat usulkan Peter Huistra. Iya. Kalau PSSI nggak punya budget. Oke. Kalau budget pasti lebih, dan sekarang kan ada budget terbuktikan. Tapi itu kan omong gue dipelintir. Oke. It's okay. Cuman orang bilang, gimana coach tahu Peter Huistra ngelatih kalau coach nggak pernah nonton Liga 1? Pertanyaan gue sekarang,
Emang lu pikir karirnya Peter Haustra ngelatih cuma di Liga 1? Emang sebutin netizen coach. itu tololnya minta ampun, nggak mikir sebelum ngetik. Tuh. Emang lo lebih hebat dari Erick Thohir. Tadi lo kamu bagian betul. Lu makan aja Lagi susah. template tuh, lagi template. HP lu cuma 1, bukan 2. Malah ditambah. HP lu cuma bukan 2 gitu. Itu kalau punya HP. Merasa lebih hebat dari Erick Thohir. Koci, jangan terpancing sama orang ini. Dia emang giring kita nih. Dia lama tidak datang, sekali datang giring kita nih. Enggak, gue sengaja melontarkan bahwa mereka tuh nggak tahu kenapa gue melontarkan joke soal 2 HP. Soal... Tapi itu jokes ya. Iya, Oke, iyalah. jokes, Orang kalau teman-teman. Gua tahu lah, coach itu sebenarnya humble. Kalau kalian tahu, asal kalian kenal lebih dalam dulu. Begini Koci, kalau mau melempar jokes biar orang tahu itu jokes, masuk komunitas stand up. Biar orang bisa bedain. Jadi orang itu kadang nggak mau mikir, ditelan mentah-mentah kan. Jadi dia bilang, kok coach tahu Peter Haustra belum pernah, kan coach nggak nonton Liga 1. Emang dia nggak pernah ngelatih Groningen? Groningen. Tahu nggak lo? Groningen. Groningen. Baju Bisa warna nggak? hijau ya? Hijau putih. Ya? Tahu saya. Mamat. Sepak bola Belanda, bro. Buzzer pasti tahu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, kita langsung masuk ke temanya. Sekarang ini adalah temanya tentang apa perbedaan antara Arne Slot dengan Ruben Amorim. Ini mah satu kata udah kelar ini perdebatan. Jangan. Satu kata doang. Apa itu? Beda di tim yang dia latih. Satunya bagus, satunya enggak. Beda di ranking. Yang satu begini, yang satu begini ya. Iya. Oke. Sambil jongkok lagi. Kick off-nya adalah sekarang kalian berdua di sini sebagai pundit-pundit ternama, ya. Tolong tuliskan item-item atau hal-hal dari faktor apa yang membuat Arne Slot dan faktor apa yang membuat Arne Slot bisa membuat Liverpool langsung moncer di trek juara, sedangkan Amorim seakan-akan telat panas di Manchester United. Enggak, bukan telat panas, nggak akan panas juga. Waduh, terlalu melebihi kodrat ini kayak dia. Serem ini. 3 faktor ya coach untuk yang bisa bikin Arne Slot moncer. Mamat 3 faktor juga. Terus selanjutnya ini nanti aja ya. Pertanyaan berikutnya ya. Kita pengen tahu dulu nih 3 faktor yang bikin Arne Slot bisa langsung tune in bersama dengan Liverpool tanpa perlu basa-basi, tanpa perlu adaptasi. Jadi langsung moncer banget. Itu emang gue akuin sih ya, meskipun tim gue bisa menahan imbang, tapi itu cuma sekedar kebanggaan semata. Kalau ngelihat klasemen sekarang, jauh John, 13 MU, bapuk banget. Sedangkan Liverpool masih dikdaya dengan torehan berapa tuh? Kalau sekarang tuh 46 poin ya. Tapi lolos FA ngalahin timnya Coach Justin. Oh iya. MU kemarin. Makan tuh FA. Next Nggak, time-nya juga Gua sebenarnya nggak mau sombong di situ. Lu bahas lagi. Enggak, gue nggak penting itu. Tapi bener sih waktu itu Enggak, Panji. yang penting rank 2 dibanding rank 13. Tapi gue bingung ya, bener. Rank 2 apa 3 sekarang? 2 ya? Siapa? Dua. Arsenal. Arsenal 2. Kan dari dulu juga 2 aja udah bangga. Iya nggak apa-apa daripada 13-14 ayo. Tuh Juve, draw terus aja masih 5. Aduh kalau bahas peringkat udah deh, gue nyerah deh. Tapi gue ngelihat dari apa sih orang suka Arsenal tuh apa sih coach? Kenapa coach? Ini langsung dua-duanya ya? 2 bagiannya? 3, enggak jangan. Lu langsung yang tadi kan gue bilang Arne Slot Arne Slot dulu. Arne Ini kan Slot ada dulu. 2. Oh, Arne Slot dulu. Arne Slot dulu Iya, aja, itu. 3. Oke. Biar kita langsung bisa Ya, dimulai oke. perdebatan kali Oke, ini. siap. Jadi pokoknya perdebatan harus sampai mampus ya, sampai Oke. di titik ketika mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Langsung aja coin toss dulu ya. Andy Cole sudah Coin bukan toss. Beckham. Saya Andy Cole. Oh iya. Saya Andy Cole. Saya Andy Cole. Andy Cole. Yoi. MU berarti coach ya. Iya, coach sudah MU sekarang. Oke, Semenjak coach. ada Andy Cole. Enggak, gue nggak ada pilihan. Iya. Dan MU yang menang. Dan MU yang menang. Coba yang sekali lagi ya. Enggak ada sekali lagi. Enak aja enggak? Enak aja gue udah menang sekali lagi. Oke coach. Oke, Ya. 3 faktor yang bisa moncer. 1, yang pertama dia bisa pegang ruang ganti. Ruang ganti. Jadi saling respect, pemain mau fight untuk dia. Saya tidak habis-habis. Kedua, tidak merubah banyak dari sistem yang diturunkan oleh Jurgen Klopp. Saya tidak berubah ya. Dia selalu ngikutin. Nanti bilang ikut-ikutin, saya selesai.
Yang ketiga, dia sangat jelas dalam berkomunikasi ke pemain dan keluar. Oke. Jadi 3 faktor itu membuat dia moncer. Berarti tadi kalau gua ulang komunikasi di locker room, bener kan? Bisa pegang ruang ganti. Iya, ruang ganti. Bukan ruang ganti itu bisa saling respect, Iya. sinergi antara Di luar pemain dan lapangan pelatih. ya? Di dalam lapangan. Di dalam lapangan. Ya. Oke. Terus kedua, sistem di dalam lapangan nggak banyak dirubah Nggak banyak diubah. sama yang mereka bermain di bawah Klopp. Yang ketiga itu jelas dalam berkomunikasi ke media, ke pemain yang nggak main, yang di bangku cadangkan, sehingga di dalam itu harmonis. Oke. Mamat, Kalau itu apa bedanya coach antara gaya komunikasi dia yang lancar dengan dia bisa pegang locker room, kan itu sebab Nggak, akibat. beda. Kalau kan sama-sama komunikasi Belanda mungkin. komunikasi jelas dalam Arne Slot kan Belanda. gue mau jawab Kan dulu. ini Van Dijk doang di situ sama Gravenberch. Oh iya. Sama Bener nggak? Gakpo. Gravenberch, ini- benar. Gravenberch. Ini Liverpool Gravenberch. ya, bukan timnas Indonesia ya. Iya, cuma 3 orang di situ. Gravenberch. Gravenberch. Sama Gakpo. Gakpo nggak ada gimana-gimana. Biasa aja. Nggak biasa aja. Gakpo. Kalau Kodinya? Kodi Gakpo. Gakpo. Kode Hakpo. Gakpo. Oke, enggak jelas dalam komunikasi itu ke media. Oh, oke, lebih umum ya, lebih luas. Oke. Kenapa pada saat lu komunikasinya jelas, tidak sombong, tidak arogan, tidak apa, lu nggak gampang di-pressure oleh media. Oke. Kalau Erik ten Hag itu awalnya membuat kesalahan kan bilang there is an end of all era. Nah, di situ kan dia disangkut pautin terus kan. Jadi dia lebih low profile, lebih paham, dia ngelihat juga kesalahan yang Ten Hag lakukan nggak dia lakukan. Nah, beda dengan merangkul ruang ganti. Ruang ganti pun lu bisa komunikasi jelas, pemain belum tentu suka sama lu. Oke. Betul. Nah, kalau di sini in this case gue nggak tahu komunikasinya gimana, tapi mereka bisa bersinergi. Ya. Gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya begitu coach, Arne Slot sama aja kinerjanya itu belum terlalu banyak dong, belum terlalu besar untuk Belum, Liverpool. karena pemain-pemainnya ini kan turunan dari Klopp. Dia Betul. cuma datengin Chiesa yang notabene nggak main Belum juga. ya, baru Iya. diproyeksikan Iya, Januari dan, ini kan. Dan dia lihat ya di bawah Klopp kan bisa termasuk bagus, nggak selalu juara, tapi mainnya bagus. konsisten, Ya, bagus. ya. Jadi sedikit dirubah aja. Dia sekarang lebih memainkan Gravenberch dengan lebih pegang bola di tengah. Tapi kita masih sering lihat direct footballnya Ya. dengan long ball masih kita lihat juga. Ya. Jadi untuk gue sih ya sangat smart. Ini yang nggak dilakukan oleh Amorim. Tapi nanti kita bahas. Nanti kita Ya, bahas. nanti kita bahas Amorim ya. Amorim. Amorim Nah, kalau- yang jongkok mulu tuh. Iya. Iya. Lanjut kau. Kalau Mamat. saya Mamat. kurang Yang lebih pertama. sama. Kurang lebih sama. Saya tidak merubah-rubah ya dari tadi ya Pak. Saya taruh duluan tadi di sini ya. Bapak saksinya ya. Saksi. Fondasi tim sama, tidak banyak berubah. Fondasi ya, fondasi tim. Betul yang dibilang kalau Klopp itu lebih suka dengan main DM yang fighting kayak Endo. Sekarang dia berubah dengan tiga-tiganya bisa pegang bola gitu. Jadi tiga-tiga menyerang, tiga-tiga juga yang terlibat secara dalam pertahanan gitu. Kalau Klopp mungkin cuma bagian situ, tapi kan fondasinya sama tuh yang dia bangun. Antara Arne Slot dan juga Klopp. Yang kedua gaya permainan. Arne Slot gaya datang dengan gaya permainan yang udah dibikin Klopp. Dia tidak berubah drastis. Dia tidak Sedikit aja dulu. Iya, hanya sedikit. Dia cuma taruh khas dia sedikit gitu. Dia tidak egois lah sebagai orang ingin ini pakem saya gitu. Enggak. Dia datang untuk melanjutkan apa yang udah dibangun Klopp. Dan memang yang dibangun Klopp itu istimewa kan. Iya. Kita harus akui kecuali ya kayak MU kan setiap pelatih datang tidak ada yang istimewa gitu. Nah, yang ketiga respect atau man management dia. Jadi saya gabungkan antara komunikasi dia, megang locker room dan Ditambahin lagi lain-lain. dengan Betul, respect dan itu. akhirnya pemain itu punya respect. Dia mau cadangin siapa aja kayaknya nggak ada yang berulah deh di Liverpool itu. Itu sama yang pertama sebenarnya. Mana fondasi tim? Enggak, misalnya kayak Endo itu bisa cadangan apa. Sekarang kan cadangan. Oke. Dulu main. Tapi dia bisa bikin Endo tetap 100% ketika main. Itu kan respect yang orang punya Chiesa juga nggak banyak komentar ketika cedera dan lain sebagainya. Artinya Bisa dipegang betul, pemain-pemain itu. betul. Ya mungkin masalah pemain itu lebih ke manajemen atas. Kontrak antara si Trent, Van Dijk, Transport. Salah. Betul, tapi ke Uang. Nggak ada, Gaji. nggak ada urusan-urusan di situ. Oh, nggak. Ini kan negosiasi kontrak, bro. Iya, maksudnya kalau pemain tuh langsung ke manajemen masalah-masalah Betul, begitu. betul masalah-masalah begitu. Iya. Udah mau habis. Nah, ke pelatih itu bisa mengkontrol walaupun masa mereka udah mau habis juga. Salah tetap 100%. Justru tantangannya itu tahun depan pada saat Salah udah pasti out, Iya. kemungkinan besar TAA out,
Van Dijk masih 50-50, 50-50. bisa out bisa enggak. Kemudian tahun depan itu tantangan Klopp sebagai menunjukkan menunjukkan kualitas slot. Bisa nggak lu tanpa dua pemain penting ini? Iya. Nah, lu kalau misalnya jadi nih kalau jadi pengamat bukan tiba-tiba, ternyata memang musim ini Liverpool juara, apakah lu akan menitik beratkan memang karena kerjaannya Arne Slot atau lebih lihat ada jasanya Jurgen Klopp? Ya fondasinya kan dia tidak berubah secara drastis. Artinya tim yang bagus itu bukan tim yang pelatih datang terus rubah, tapi tim yang punya fondasinya kan. Tapi kan tadi kan dibilang kan, ini kan tinggal nerusin kan. Berarti bisa dibilang juga ada jasanya juga. Ada jasanya. Betul, tapi jasa Slot juga pasti juga tinggi pasti dong. ada. Karena kenapa? Karena dia tidak mau pakai egonya untuk merubah bahwa ini legasi saya ya. Lu lihat Dia nggak mau zamannya gitu, kan? zamannya Sir Alex tahun terakhir kan juara. Dia pensiun. Amburadul. Iya. Amburadul karena pada saat Moyes datang semua diganti. Sistem bermain juga diganti. Ya tadi yang lu bilang mungkin locker room-nya juga nggak bisa dipegang. Mungkin locker room nggak bisa Ruang dipegang. gantinya. Ya. Transisi Alex Ferguson dengan Moyes kan perbedaan jauh banget kok. Jauh banget, Yang satu tropinya udah banyak. Betul. Moyes kan Ya. bisa Baru- jadi pas datang ke situ sama Rooney. Dan gue ngeliat Siapa Moyes tahu. waktu itu mau merombak total. Oh itu yang jadi. Ya, karena kan secara Itu yang umur salah. juga pemain-pemain yang tertinggal dari Sir Alex Ya, itu mulai senior. berumur kan, Ya. mulai berumur. Jadi dia pengen taruh legasi dia. Ya, Ini ya. datang dengan pemain baru dia. Ya. Sementara Slot nggak lakuin itu. Ya. Kalau kalian jadi pelatih, apakah kalian akan mengubah Liverpool atau justru akan tetap meneruskan? Ya udah bagus di zaman Gue sekarang. kalau Udah- jadi udah slot, ada contoh. yang dilakukan slot udah benar. Buat apa lu merubah sesuatu yang bagus? Iya. Kalau MU kan bobrok, jadi harus dirubah-rubah terus. Iya. Banyak. Setuju itu. Kalau Iya, itu setuju gua. jadi Secara pemain juga kan usia emas. Iya. Rata-rata usia emas. Apa yang mau diganti dari itu? Tapi yang menjadi menarik juga ketika memang Arne Slot ini begitu datang tidak ditawarkan oleh manajemen untuk belanja Beli pemain pemain, yang betul. banyak. Iya. Nah Dan kalau dia kalian terima. sebagai pelatih itu menurut kalian masalah atau enggak? Enggak, tergantung. Kalau lu adalah pelatih yang punya reputasi, contoh kayak Mancini Ya. atau Conte, lu nggak akan terima, Iya, ya kan? betul. Tapi Slot ini kan bukan siapa-siapa. Betul. Kayak Tena bukan siapa-siapa. Justru dia beruntung klub sebesar Liverpool mau ambil dia. Bagus buat CV dia, bagus buat itu. Nah soal pembelian pemain nanti aja perlahan. Iya, Tapi pembuktian sekarang dia nanti ya. Iya, sekarang terima. Kalau seandainya dia let's say bisa 3 kali beruntun juara IPL, kan udah punya kredit kan. Nah baru di situ dia bisa meminta lebih lah. Ya, saya mau target berubah. Saya pengen champion juga dia urutan 1. Iya. Jadi apa yang mau di ini? Emang Iya. klub meninggalkan tim ini lagi Udah bagus-bagusnya. bagus, ya. Pemainnya di usia-usia emas. Yang dirubah itu cukup signifikan, yaitu menggantikan Gravenberch sama Endo. Ya. Itu untuk season depan. Untuk Enggak, season ini kan. Endo mulai Dan cadangan. itu berpengaruh juga terhadap performa Liverpool. Betul. Terasa banget Ya, ya. itu kesalahan Klopp. Ternyata keputusan Slot malah justru lebih Lebih cerdas. bagus. Ya, Iya, kalau Klopp masih memperhatikan faktor defensifnya lah. Makanya Liverpool tahun lalu juga rank 3 kalau nggak 3 salah. Kan di bawah Arsenal. Oh iya benar. Iya kan? City, Arsenal, Iya, Liverpool. Iya. Tapi yang hebat memang dari eranya Arne Slot ini ketika bermain jelek atau enggak form di babak pertama, dia selalu bisa mengubah di babak kedua. Iya, mental itu yang salah satu yang diteruskan dan Jurgen Klopp pun sama tahun lalu juga begitu. Cuman sekarang kan dia punya salah yang musim ini luar biasa mainnya. Iya, betul. Iya kan? Nah tahun depan nggak ada salah lagi. Di situ baru kemampuan Klopp Slot diuji. Termasuk dengan bagaimana pengamatan dia untuk mengisi pos itu. Siapa pemain yang dia bawa datang? Siapa menurut Mamat yang paling cocok? Iya, kalau dia bermain dengan kayak begini ya dengan gaya-gaya permainan salah dan itu susah dicari. Ya, siapa? Itu Menurut susah. Mamat kira-kira yang cocok untuk gaya permainan atau mungkin posisinya salah yang kosong, ini harusnya cocoknya siapa? Di sebelah kanan. Yes. Di sebelah kanan. Sterling sih. Sterling main keren loh kemarin. Keren dari mana? Keren lah. Keren passingnya bagus ya benar. Iya. Beberapa kali membahayakan Dia obok-obok gitu Cuma defense-nya. memang finishing touch-nya seperti apa coach? Itu satu Arsenal finishnya kayak tai. Bukan Sterling doang. Havertz saja dikasih sama komentator itu 0 nilainya. Antara finishing touch-nya kayak yang tadi lu bilang atau memang defense-nya MU yang Enggak, tangguh. come on.
Jarak 30 cm dari gawang nggak bisa masuk, mah tolol itu namanya. Bukan defense MU yang bagus. Arsenal ya berarti. Berarti Arsenal tolol ya? Emang tolol. Pelatihnya itu goblok. Iya susah Coach, lu siapa coach? Untuk menggantikan posisi Salah. Mamat aja lebih bagus daripada Sterling. Arteta. Udah jadi pelatih. Bukan Jadi posisinya pelatih. salah. Posisinya Gak salah. ada bisa. Sulit ya. Ini sulit. seperti yang gue katakan pada saat Kroos pensiun. Madrid ini akan terseok-seok. Ya. Dalam arti mungkin tetap rank 1, mungkin, tapi nggak sedahsyat tahun lalu. Tahun lalu itu dahsyat banget. Karena peran Kroos gak ada yang gantikan. Karena mereka telat regenerasi. Regenerasi di posisi Nah, itu ya. salah. Gak ada winger. Kan Keisa dibeli untuk pelapis yang salah dari kanan. Gak bisa lu gantiin salah. Lu sebut satu winger zaman sekarang yang hebat. Yang hebat. Gak ada. Ada Lamine Yamal. Ya kali. Ya Dia- kali. Apalagi Liverpool beli Lamine Yamal. dengan jenis transfernya Liverpool yang ngirit-irit ya. Iya. Yang 20 Yang pelit juta, lah. 30 juta gitu-gitu tuh. Nggak siapa dapat gitu. Kecuali pemain muda yang baru naik Iya, gitu. iya. Langsung ditaruh Nah, beban. kita nggak Bisa usah pemain- bagus, bisa enggak Iya. gitu. Berarti kalau kita nggak usah cari pemain luar, pemain Liverpool lah yang untuk yang Nggak paling ada. yang paling pas untuk nggak Nggak pas ada. sih menurut gua yang Tidak biasa. ada. Yang Tidak biasa ada. gantiin nggak ada ya? Tidak ada. Tidak tergantikan Harvey berarti. Elliott berapa kali dicoba di situ nggak juga. Nggak hidup ya? Salah itu case One of a lain. kind. Beda salah itu different cake. Sama ketika Hazard di Chelsea terus Berarti kemudian nanti Hazard bakalan hilang. kehilangan besar dong Banget. bagi Maka dari itu kemampuan Slot nanti teruji Betul, pada saat situ. Dan musim maka dari depan. itu juga Liverpool belum memutusin salahnya gimana karena masih memantau Enggak. juga siapa yang bisa ganti. Oh ya, Iya, kan? penggantinya, Penggantinya. belum tahu. Iya, Tapi kalau pergi udah pasti. Pergi udah pasti. Udah fix ya? Udah fix. Udah fix Dia, lah. dia udah say goodbye kok. Ah, Kemana itu paling cocok dia, Coach? Ya Arab lah, mau kemana lagi? Dia umur Siapa yang berapa bisa ya? kasih Salah duit umur banyak? berapa sih? Nah, duitnya berapa? 32, 34. Kalau Itu tadi tuh ada tuh. pengamatan lu kira-kira dia bisa 32. perform berapa tahun lagi, Coach? Dia 3 tahun 3 tahun bisa. Masih bisa 3 Iya. tahun. Sekarang dia 32, taruhlah sampai 35 lah bisa. 36 masih bisa. Dia, Untuk tipikal salah yang fisiknya kayak Iya. gitu ya. Salah sulit sih. Salah itu kan Sulit pengganti. top profesional banget. Betul. Nah, di sini teruji di Slot dua hal. Pilih pemain yang bisa menggantikan posisi Salah dan gaya main Salah atau merubah total Sistemnya, ya. Sistemnya yang kalau tanpa Salah kita akan main Iya, kayak apa, iya. pemain siapa yang datang. Terlalu beresiko dong. Iya, Iya. tapi Iya. itu yang harus diambil kan. High risk, high gain, man. Kalau lu jadi pelatih akan ambil jalan apa? Gue akan sedikit rubah sistemnya. Karena lu nggak bisa cari pemain yang bisa Penggantinya, gantikan Salah. Dan Arne Slot gue lihat capable untuk melakukan itu. Bisa ya. Bisa. Kalau dari sisi pertahanan Van lu Dijk. Slot sendiri. Lu bukan kehilangan Salah doang loh. Lu kemungkinan besar TAA 80% kehilangan TAA. Iya, Which is sayap kanan yang penting. Van Dijk ini udah pasti belum sih? Belum 50-50. 50-50 juga. Apalagi kalau tambah Apalagi itu. ada Van Dijk. Itu 50-50. tulang belakang. Itu backbone-nya Van Dijk tuh. habis 3 kontraknya. orang itu. Nah sekarang lu seumur Van Dijk itu 33 kok nggak salah ya? Itu Van Dijk lahir 91, artinya 34 mau masuk 34 coach. Yang mau masuk 34 kan? Lu dapat duit segambreng dari Saudi, ikut pindah ke Saudi lah. Iya. Dan klub juga Ngapain? merasa beruntung ya. Iyalah. Nggak beruntung juga karena gratis dia pindahnya. Oh iya, kontrak. Iya, Kontrak habis iya. tiga orang itu. Cuman gajinya nggak usah Kalau dari pemain dia iya. hemat banyak. Dia kehilangan Van Dijk, Salah sama TAA. Hemat berapa gaji tuh? Iya. Cuman masalahnya penggantinya siapa? Iya. Jadi tahun depan kita the real Liverpool, the real Arne Slot baru tahun Baru depan bisa dilihat teruji. di The tahun real depan. Arne Slot Itu dengan baru Liverpoolnya tahun lalu. depan. Iya. Itu kalau dari saya. Berarti no issue ya Arne Slot dengan Liverpoolnya di Saat ini. season Saat ini. ini. The Aman feeling gue banget. sih juara lihat Arsenal Ya, kayak tai gitu. kepleset dikit doang itu sih. Iya. Enggak. Masalahnya terlalu meter lah. kompetitornya hancur-hancuran. Iya benar. Si tim 6. City, City, Arsenal. Arsenal berapa Liverpool kali dikasih Alvarez. kesempatan? Iya, betul. Ketika Liverpool seri nggak bisa menang lawan Everton. Betul, Iya. betul. Chelsea juga begitu. Ya MU kita nggak usah bahas karena MU lebih ke 13-14 Iya. atau ke bawah. Selamat dari degradasi. Iya. Oke, enggak, tapi sekarang lu harus bahas MU karena Oke. ini Ruben Amorim. Kita Oke. isi ya. Nah, lu harus Ini ya. bahas. 3 hal yang Mau nggak harus mau- dilakukan. Yes, 3 hal yang harus dilakukan Amorim di Manchester United baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kira-kira apa nih? 3 hal aja. Yang paling utama kira-kira apa? Gue yakin sih ini penonton atau mungkin juga subscriber dari Sport 77 ada di kepala kalian. Kalau kalian mau ikutan komen langsung aja ya. 3 hal John.
3 hal yang harus dilakukan Amorim untuk bisa membuat MU ini berubah. Apakah itu beli pemain, buang pemain, atau mungkin buang sial. Nah, buang sial ini hubungannya adalah sesuatu hal yang goib ya kayaknya di MU. Sudah, teman-teman? Oh, masih mikir. Tapi yang jelas memang selalu menjadi sesuatu yang menarik ditunggu ketika pelatih baru buat MU itu adalah sebuah pekerjaan yang salah satu pekerjaan tersulit di dunia. Pelatih Manchester United dengan segala macam problematikanya, dengan segala macam masalahnya, tapi gua sebagai fans MU sangat pede. Enggak, sebenarnya gue mau salah satu apa? Rombak manajemen nggak mungkin kan? Oh iya. Rombak manajemen Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi gue nggak tulis itu. Oke. Ya, oke. Siapa sekarang? Mama. Ini enggak dong, coin toss lagi Ya, oke, coin coin toss. Andy Cole. Tetap Andi gol. Ya. Biar Bapak ini terus. Ya, kalah lagi. Ini MU lagi nih. Kalah lagi. Giliran nggak pilih seperti biasa kalah terus ya. Giliran pilih MU ya keluar pemain. MU lagi ya. MU lagi sih. Udah cukup. Jadi Kecuali masuk air Andy Cole. Kemarin buktikan. Oh iya ada. Ada. Kemarin Masuk masuk air. Oh, Panji. Iya, Panji masuk Oke. air. 3 hal yang harus dilakukan Ruben Amorim di Man United baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yes. Artinya 3 hal yang 3 perubahan. 3 perubahan. 1, dia itu datang dengan menerapkan sistem yang dia biasa bermain di Sporting Lisbon, tapi dengan kualitas pemain berbeda. Main 3-4-3. Pemain butuh waktu untuk adaptasi. Apakah sekarang dibilang konsisten? Enggak juga. MU kemarin itu nggak menang loh lawan Arsenal. Dan they create sedikit peluang. Arsenal aja goblok nggak bisa cetak gol. Kalau dari sisi permainan, lebih bagus Arsenal. Oke? Jadi sistemnya harus dirubah. Tidak bermain dengan 3-4-3, tapi bermain sesuai dengan kapasitas pemain yang dia miliki. 1. Kedua, rombak 60-70% dari squad. Yang banyak yang toksik, banyak orang yang sudah bilang termasuk Ronaldo, Mourinho. Sebutin pemain 3 aja yang toxic. Rashford, Udah out dari skuad. Maguire. Maguire toxic. Ya. Tapi kemarin Mungkin Casemiro sama Luke Shaw. 4 pemain itu yang harus dibuang. tambahin 1 lah jadi 5 nggak apa-apa Coach. Lindelof. Aduh, 6, Eriksen. 7, Anthony. Semuanya aja Coach cuma. Iya emang. Makanya gue bilang 60-70% kan Emang. harus dirombak. Emang. Sesimpel itu. Nah, yang ketiga, dia harus berani membeli pemain muda. Nggak harus dari youth ya, tapi investasi di pemain muda. Bukannya itu sering dilakukan juga sama MU. Ini kan udah nih beli pemain dari Paraguay apa Uruguay lupa gue tuh. Euro itu. Iya, bukan Euro, bukan Jenny Euro, bukan Leni Euro. Ugarte. Bukan Ugarte. Ada, pemain muda tuh. Paraguay kalau nggak salah. Ya, I mean, terlalu sedikit. Sekarang dia lebih beli Euro pemain yang muda. Euro doang yang muda. Ugarte 25. Ugarte masih muda. 25 yang muda lah. Nggak muda ya. Ugarte berapa? ya? I mean yang muda itu 20. benar-benar 20 21. Diallo. Waduh, Diallo itu Iya, Diallo kan Diallo itu kan. Garnacho muda itu kan memang udah berapa tahun kan. iya. Tapi Yang benar-benar dia mau datang ya. untuk menggantikan 60-70% ini lebih baik pemain muda. Mending lu korbankan 2-3 tahun tidak dapat trofi, yang penting nggak degradasi. Nah, biar membuat Nah, tim ini nih, ada ini contoh siapa tuh? Nah, ini pemain muda nih. Iya kan, Paraguay kan? Diego Leon. Diego Leon. ya kan cuma 1. Ya, pemain Untuk muda, tapi gue nggak tahu nih mainnya kayak gimana. Untuk menggantikan ini nih, yang 60-70% itu. Lebih setuju pemain-pemain muda. Ya. Dan yang murah harganya. Investasi, ya nggak harus murah, cuman scouting harus bagus. Itu 3 poinnya. 3 poinnya. Sama Mat. Nah, saya agak sedikit berbeda karena kita bahasnya di Januari nih ya. Kalau coach adalah manfaatkan dulu pemain yang ada. Lu nggak bisa baca. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Kalau ini bisa baca nggak? Agak sulit ya. Nggak bisa. Agak sulit. Karena ini kita bicara di Januari, bahasnya di Januari bukan Maret atau Nggak, bukan. Mat, ini pertanyaan adalah jangka pendek Iya, maupun makanya, jangka ini jangka pendek. pendek maupun jangka panjang. Betul. Ini akan saya bahas, Ya, oke. Pak Menir. Jadi yang pertama apa dulu? Yang pertama adalah kalau coach adalah bermain jangan pakai sistemnya Amorim tapi lihat kapasitas pemain. Iya. Tapi mumpung di Januari, Amorim bisa cari pemain yang cocok di beberapa posisi untuk apa yang dia lagi terapkan sekarang. Taruhlah 3-4-3 dia ya. Dia bisa lah ambil Diego Leon kalau dia udah lihat cocok. Ya silakan bawa datang
pemain-pemain Anda kan. Ditambah misalnya ada isu kan Rashford mau ke Napoli, Osimhen ke MU. Wow, itu kan. Enggak, itu nggak mungkin. Udah. Karena kita nggak perlu bahas yang nggak mungkin. Berarti lo pertamanya butuh cari pemain suntikan yang pemain. cocok. Iya, karena dia mumpung dia lagi punya kesempatannya. Sektor mana yang harus lo tambah? Tengah dong. Mat, tapi Dia jangan tidak bahas yang nggak mungkin, oke? Kayak Osimhen, Rashford. Ya, kayak Kan Kvaratskhelia ke PSG, jadi mungkin banget kayak itu. di Ragunan ada dinosaurus, nah itu nggak mungkin kan? Nggak ada. Oke, itu saya. Jadi Jadi sama cari aja. pemain-pemain yang cocok dengan sistem dia, sistem yang dia bawa dari Lisbon. Yang kedua, bangun bangun fondasi sistem baru termasuk aturan dan bongkar pemain. Jadi dia bikin aturan dulu. Ini aturan saya. Selama ini kan Aturan Bapak apa kayak sistem? ya yang tidak mau ikut dia out yang macam-macam kayak Oke. Ferguson lah. Yang Ferguson lah, dia bikin legacy Rule dia. of the games-nya dia ya. Betul, semuanya itu dari dia. Kita biar tidak mendengar bahwa ini maunya manajemen, ini maunya aku. Rashford, ini Betul, maunya ini. ini maunya ini biar harganya nggak turun, nggak ada gitu-gitu. Dia the boss gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan akan selalu kalah dengan ruang ganti. Kan? Itulah kenapa gue tadi bilang harusnya manajemen dirubah, tapi kan nggak mungkin. Iya, makanya saya ketiga. Nah, itu nggak mungkin juga kalau nggak didukung sama manajemen. Betul, makanya saya ketiga bahwa dia harus komunikasi yang pasti dengan manajemennya dan juga pemain. Jadi dia yang bikin aturan, manajemen, oke, kamu ikut apa enggak, pemain ini sudah disepakati, tidak ada yang bicara. Saya the boss gitu. Makanya kenapa saya kemarin tuh bukan meremehkan kayak Allegri aja lah kayak Juve gitu. Ke MU. Itu bukan sesuatu yang meremehkan karena orang ini kan parah di taktik. Secara taktikal gameplaynya parah. Allegri. Tapi manajemennya Bagus. untuk orang direktur bos dia sendiri dia cekek di lapangan gitu-gitu yang mau bertarung gitu. Nah, itu kan butuh pelatih bukan hanya sekedar bagus di permainan menyerang taktik karena MU sangat butuh tipikal pelatih yang bisa I am the boss gitu. Nggak ada satupun kutu busuk yang lebih besar dari tim ini. Tapi lu lihat nggak Ruben Amorim adalah sosok yang bisa megang itu? Kita baru lihat di Lisbon dan kemudian Dari beberapa interview dengan wartawan? Ya, dengan dia mengeluarkan Rashford yang Erik ten Hag tidak bisa lakukan, saya yakin dia udah mulai menerapkan itu gitu. Nggak cocok out. Tapi Garnacho udah mulai isu-isu dilempar juga kan. Itu kan dua nama yang paling sering termasuk dengan Anthony. Toxic juga itu. Paling Garnacho. sering disebut tuh Rashford. Di setiap pelatih Rashford selalu namanya muncul. Amorim masuk satu pertandingan coba abis itu keluar dari susunan pemain. Tapi tahu nggak, gue sempat ngikutin beberapa sesi interviewnya Amorim. Ketika dia ngebahas pemainnya yang bermasalah, dia selalu menggunakan kata-kata itu yang sangat memotivasi atau yang sangat auranya tuh positif gitu. Selalu dia bilang, ya mungkin memang ada masalah, tapi kita lihat semua punya kesempatan yang sama. Pas begitu di lapangan latihan, berikan yang terbaik, kita akan lihat starting line up nanti akan seperti apa karena semua tuh by data pas lagi latihan. Betul, tapi itu kan omongan dia ke media di mana dia harus menjaga nama baik tim dan pemain. Gue tuh dia itu semua pelatih ngomong begitu. Iya, akan begitu. Enggak, tapi auranya agak beda coach ketika gayanya Ten Hag dengan gayanya Amorim. Ini ada perbedaan. Orang secara ini komunikasi. Secara komunikasi dan menghandle wartawan itu jauh lebih tenang. Amorim. Iya, komunikasi lah. Iya, itu kan berarti itu masalah komunikasi lah. Iya, dengan tapi pemain. kan kalaupun dia bagus di depan wartawan tapi jelek di locker room juga buat itu kan apa kita nggak gitu. tahu kalau locker room kan buat seperti apa gitu. Tapi kan dia udah mulai menunjukkan. Gue nggak yakin bahwa dia sekarang sudah bisa pegang ruang ganti. Oh iya memang. Gue yakin dengan slot. Mulainya kan bareng mereka berdua. Iya betul. Iya kan? Mulainya bareng. Mulainya bareng. Tapi sekarang gue yakin dengan slot, gue tidak yakin dengan Amorim. Tapi kejentelan dia untuk I am the boss untuk mengeluarkan pemain-pemain toksik mulai I am terlihat. kakak bos gitu ya. I am kakak bos gitu. Oh iya. Film masuk. Kalau I am kakak Kakak bos, bos itu nongol di Netflix gue. kalau I am Gue kakak nyari ini ada yang pakai jaket hijau, maaf, peringkat nomor 1. pakai rambut reggae. Kayaknya gue familiar nih orang. Nggak, itu Basir Mamat semua yang nonton. Film nomor 1. Jadi kalian nanti gue akan nonton Kakak Bos. Film nomor 1 sekarang. Jangan di lupa Netflix. nonton Kakak Bos. Iya, kalau saya itu Pak, komunikasi ke wartawan akan berbeda dengan komunikasi ke pemain ataupun manajemen. Pasti akan berbeda, tapi dia harus bisa karena manajemen yang tidak bisa dipecat ya. Dia harus bisa punya status yang sama untuk menyelamatkan MU dan berlawanan dengan manajemen. Kalau dia mau itu, harus itu. Tapi coach tadi lu bilang lu nggak yakin sama Amorim. Gak yakin.
Meskipun nanti season baru dengan mungkin akan terjadi Ya, perombakan dia yang harus besar. membuktikan. Kenapa gue bilang gak yakin? Lu datang, lu suruh main 3-4-3. Sistem yang sama dengan Sporting. Sementara lu nggak tahu Pemain ini ya. kualitas pemainnya. Tapi Untuk gua Amorim itu 10 pemain lawan 12 bisa menang. Lawan 11. Oh, sama Sporter. Sama wasit. gue sambit sepatu lu. Wasit. Lu nggak menang. Lu lolos gara penalti tapi nggak menang. 0-0. Satu apa? Satu. Inilah contoh fans MU yang top. Itu banyak kan di komen lu begitu, Coach? Iya. Fans MU itu. Sama kayak klubnya, rank 13. Makan tuh 13. Terus kalau Amorim, lu menurut lu yang selain di luar dari 3 ini, ada nggak hal lain yang mesti dilakukan? Ya dia ngubah sistemnya. Gini, Tim apa yang paling cocok? ini gue kasih contoh. Dengan pemain sekarang? Ini, my friend, gue kasih contoh. Gue dengan KKS. Oke? Pemain-pemain dari antah berantah. Nggak kenal, kita kumpulin. Antar pemain pun nggak kenal. Kalau orang bilang, wah coach menerapkan strategi bagus, bla bla bla, dipuji sama pelatih-pelatih lain karena gue menang besar semua. Itu bukan yang susah untuk gue. Yang susah adalah menyatukan ini pemain. Sampai ada masanya gue marah-marah, ada masanya gue bikin kuis, gue bagi-bagi duit buat mereka. Jadi tugas gue yang pertama adalah menyatukan ini pemain dulu. Membuat pemain ini respect gue respect sama mereka. Tiap hari gue ada sesi bicara dan lain-lain. Nah ini gue dapet. Pada saat dapet, gue hanya butuh 1 jam untuk menjelaskan strategi gue. Karena gue tahu kapasitas pemain gue. Dan terbukti, tanpa banyak langsung match Mereka pertama. mau berbuat 6-1, 6-1, 7-2 kita menang. Dan timnya lawan kita nggak jelek. Nah ini harus dilakukan. Lu harus ngerangkul dulu, jangan datang. Ya kita main 3-4-3. Amburadul. Gak bisa kayak begitu. Karena MU sama Liverpool itu ada di sisi perbedaan. Ini udah generasi peninggalan banyak pelatih nih. Iya. Ini pemain ini rombongan pelatih dulu. Iya. Ada yang rombongan Ten Hag kan. Iya. Ada Kalau rombongan- mobil ini Dia udah datang banyak nggak bawa modifikasi pemain nih. sama sekali. Ya, kalau Iya. mobil udah banyak ketok-ketok magic. Betul, Iya. betul. Sementara Liverpool itu memang warisan cuma satu pelatih. Iya. Klopp. Iya. Udah selesai. Rombongan Ole. Bahkan Iya. pemain di bawah Masih Mourinho ada ya? aja masih ada. Iya, Masih ada. Jadi akan lebih sulit. Sementara dia nggak datang. Jadi mumpung di Januari bongkar itu itu jual Nggak pemain-pemain. masalahnya nggak didukung sama manajemen juga. Manajemen udah bilang kita nggak punya duit kecuali kita jual pemain. Iya, makanya Maka jual, dari itu lu harus Bisa manfaatin manfaatin kualitas pemain dulu. dengan yang lu bilang Iya, itu. jangan main 3-4-3 terus. Ngerti nggak? Mungkin bisa, tapi butuh waktu terlalu lama, ujungnya nanti masuk zona degradasi. Yang paling cocok dengan kondisi pemain MU saat ini Gue bilang main 4-3-3. 4-3-3. Siapa yang ada di tengah dan di depan dan di belakang? Oke, Menurut di lu, Coach? tengah Martinez, De Ligt. Martinez Deli. Kiri Malaysia, atau Luxio masih cedera. Masih cedera, Ya, out oke, Malaysia fit. Kanan Mazraoui. Dalu ketimbang Malaysia lu lebih pilih mana? Dalo itu fakta. Tapi kan Dalo juga posisi asli kanan sebenarnya kan. Dalo itu di Bayangkara cadangan, men. Serius. Bentar, Bayangkara Liga 2 Koci. Kebayang nggak? Liga 2 aja cadangan. Bayangkara Liga 2 cadangan. Dalo pemain kayak apa itu? Begitunya, Coach. Itu yang ngerusak MU ya Dalo itu salah satu. Salah satunya. Iya. Terus Tengah. di tengah Casemiro sama Maino. Casemiro sama Maino. Ya. Depan Bruno Fernandes. Kasih dia free roll. Karena dia bisanya dia free roll. Ya. Dibawa oleh dia free roll luar biasa. Kanan sama Diallo. Diallo. Ya, kiri 11-12 Garnacho atau Rashford. Tapi dua-dua katrok juga. Di depan ya Højlund. Højlund as real striker. Mas Roy lu nggak masukin ya? Tadi Masuk kanan. bek kanan. Bek kanan. Itu. Bek kanan. Kalau lo, Mat? Hah? Lo Di belakang. line up lu versi Mamat untuk Menurut lu tetap main 3-4-3 terus MU? dirubah? Iya. Ayo. 3-4-3 atau Sumpah, 4-3-3 ini atau 3-5-2-6-1-1 juga. Pemainnya begini, Koci. Makanya saya daripada berubah sistem mengikuti pemain lagi, mending sekalian kau Januari, kau buang itu seluruh Masalahnya pemain. nggak bisa, Mat. Nggak bisa, bisa. iya. Nggak bisa. Manajemen Sebanyak udah itu ya. bilang nggak ada Iya, maksudnya duit. buang dulu. Dia Dia buang. buang terus diganti siapa? susah ganti sebanyak itu sih susah ya, Coach ya. Nggak ada duit. Emang pemain Dan- lu kira mahal apa? Iya, Dan udah pasti kalau jual, lu pasti kebanyakan jual rugi kan, ketimbang Iya. belinya tinggi.
Anthony dibeli cepet, lu kira lu jual berapa? Nggak mungkin. Lu jual 10 plus paket Big Mac udah untung lu. Paket Big 5 juta sih. Atau ini 5 sih gitu. 10 juta sama nih paket Big Mac udah untung lu. Depan jadi salah satu masalah juga Kalau sih kayaknya. kalau Gua misalnya ngeliat- taruhlah 4-3-3-nya Koci ya, di kiri kan gak ada pilihan tuh. Kalau nggak Garnacho, Rashford kan. Kalau saya mending Zirze sekalian kiri. kirinya. Hojlonya striker utama. Gue intermezzo dikit ya. Apa? Gue dapat pertanyaan dari Kompas TV. Dia bilang, Coach, ini timnas. Coach, Patrick Kluivert mau main menyerang 4-3-3. Bagaimana bisa memoles Ragnar dan Strike yang selama ini mandul? Gue bilang, yang dipoles itu bukan pemainnya. Tapi Itu susah. Tapi sistemnya dirubah agar mereka bisa bermain. Karena di bawah Sintayong, lebih ngincerin counter kan. Jadi 2-3 pemain depan nyaris nggak ada backup. Iya. Tapi kalau main 4-3-3, tengahnya lebih nge-backup, lebih mendukung pemain depan, kemungkinan besar peluang mereka untuk cetak gol lebih besar. aliran bolanya lebih banyak. Lebih banyak. Itu yang harus dilakukan. Nanti dikoreksi sama Safi Salih, apakah benar atau enggak. Apa yang gue katakan, Safi. Tapi memang Karena dia real striker, dia udah terbukti. Iya. Legend, oke? Iya, iya. Ya jadi ketahuan ada Safi Salih. Oke, sekarang pemain yang wajib dipertahanin buat MU di eranya Amorim next season. Menurut kalian berdua? Onana. Dia mah pengen banget nyumbang poin. Tapi Onana di Inter sebagus itu. Onana is Mat. the best, man. Beda, Mat. Kenapa, Coach? Onana di Inter bagus, di MU bapuk. Ya emang semua pemain yang ke MU babuk, lu. Makanya. benar. Lu lihat Casemiro tuh baru juara, Lu coy, lihat lihatnya. Anthony kayak apa di Iya. Ajax. Lu kan ada cuplikan-cuplikan. Bisa kayak gitu mainnya. Emang semua yang bagus jadi hancur di MU. Bahkan Amorim ya. Amorim juga. Tena kurang keren apa? Hancur juga. Iya. Gila ya. Makanya. Kayaknya ini faktor X nih. Mourinho tuh menang berapa Champions League? 3 ya? Enggak, Inter, Porto, Madrid. 3 dong. 3. Chelsea. Di Madrid nggak dapat. Madrid nggak Chelsea dapat. Matteo ya. Dua. Chelsea nggak dapat. Sampai dia bilang prestasi saya terbaik sebagai pelatih Pelatih, bukan menang Champions League, Urutan tapi 2. membawa MU ke rank 2. Kan udah gila itu. Karena kalian coba lihat layar kaca di belakang suram. Dia bilang gitu kan. Berarti Sampai dia bilang begitu. Sehancur itu ya? Makanya. Sehancur itu ini tim. Nah, itu kan prestasi terbaik MU juga kan. Di setara ini kan, di bawah Mourinho kan. Di bawah Mourinho. Adalah orang yang bisa berantem Dengan manajemen. dengan manajemen maupun dengan pemain. Cuma tipikal Mourinho adalah langsung jadi musuhan tuh, geng-gengan. Iya. Jadi dia harus bawa pelatih, bukan taktikal dulu MU itu. Makanya kenapa Main orang manajemennya orang dulu. maki-maki aku bilang Allegri. Padahal itu beneran, maksudnya Iya. mending Allegri itu ke Karena permasalahannya di situ. karena Allegri itu dia akan ribut dengan manajemen tapi pemain mau 200% kalau main di bawah dia. Itulah hebatnya Erick Thohir. Dia bawa Patrick Kluivert man management. Dia bawa Alex Pastor pure tactical. Dia bawa Denny Latsat untuk menjadi jembatan antara pemain lokal untuk menutupi kekurangan. Jadi 3 pelatih menggantikan 1. 3 unit. Tapi 3 kepala bukannya nanti akan jauh lebih sulit. Enggak, karena head coach-nya udah jelas Patrick Kluivert. Nah, makanya yang MU adalah satu orang dulu. Makanya kemarin ketika Ten Hag taktikal sistem. Iya kan? Dia Ajax pemain muda. Iya. Semua akan bermain untuk dia. Tena bilang, gue nggak bisa main kayak gitu. Udah stop kita bahas MU. Capek gue, pusing pala gue di sini. Pemain MU passing aja nggak bisa. Passing 10 kali nggak sampai 12 kali. Yang dimana bisa berani pukul Rashford, pukul Garnacho, dikeplak. Mat yang lucu itu, ada cuplikan di Twitter, Ajax latihan di bawah Ten Hag. Oke, sekali sentuh, tangtung sampai berkali. Dapat tuh. MU 2 kali sentuh hilang bolanya ganti langsung. Kenapa loh? Padahal lapangannya sama ya. Maksudnya rumputnya sama-sama Iya. bagus. Kenapa Emang ya? bapuk. Oke, kita water break dulu. Kepala gue pusing banget nih. Kita mending break dulu. Gue punya pertanyaan buat Koci dan juga Mamat. Seperti biasa ya, kita main bidding. Oke. Tos Andi koin, Cole. tos koin. Belum. Oh iya ini. Andi Cole. Koci udah pasti. MU. Andi nih. Aduh, MU lagi emang anjing. Mulu bingung gua. Kalau dibahas caper. Iya benar sih, benar. Dibahas Ikut-ikutan ya. mulu iya. Oke,
Pertanyaan pertama untuk water break kita. Ini ya. AI apa bidding-biddingan? Ya, kita bidding-biddingan. Ntar ada poinnya. Kayak kuis, family 100. Kalau bidding kan Anda berani berapa, aku berani Oh, berapa. enggak bidding. Ini AI. Oh, AI. Teknologi saya sangat jauh dari teknologi AI dan dapat lagi. poin. Ya. Saya sangat jauh dari teknologi. 5 pelatih terbaik Man United 5 menurut AI. pelatih terbaik Man United menurut Oke. AI, Koci. Ambil atau lempar kan? Iya. Iya. Ambil. Oke. Siap, Koci. Ya udah pastilah ini Mas. Sir Alex Ferguson. Kita lihat survei membuktikan. Satu ya. Satu. Jose dapat Mourinho. 5 poin, 50 poin. Jose Mourinho. Survei membuktikan. Gak Oh, ada. nggak ada. Oke, lempar saya. Lempar saya. Nggak ada lempar, Padahal dia bawa MU ke rank 2. Enak aja. Kan AI. Siapa AI, lagi? versi Ini AI. Makanya, Bapak kemarin bilang, bagusan AI. Aneh kan? Mat, siapa Mat? Bobby Charlton itu pernah gak sih? Gak pernah. Gak pernah jadi pelatih ya? Anjing siapa? Ayo. Lu Sir Alex aja berapa puluh tahun? Iya. 20 tahun lebih. Di atas apa setelah Pasti di atasnya Sir Nggak. Alex nggak Di mau bawahnya. di bawahnya Sir Alex ada satu pelatih. Oke, David Moyes. Masa David Moyes Salah. jawaban apaan itu? Orang dia juga cuma sebentar Udah, melatih MU. Lihat. Ya, Iyalah. salah. Ole harusnya. Lupa gue salah. Ole Gunnar Solskjaer, apakah ada? Tapi udah habis. Ya udah habis. Survei. Udah membuktikan. Udah nggak dihitung. Coba lihat yang 2-3 siapa? Udah salah. Oh, udah salah. Ya. Buka. Nah, oke. Buset. Ini dia. Sir Matt Ini mah Busby. tua semua nih. Iya. Makanya Tommy nggak ada lagi di Docherty. bawah Sir Alex. Jadi Ya. jawaban pertama itu adalah Sir Alex Ya, nggak Ferguson. apa-apa. Minimal gue 50, dapat Koci 50. 50, aku 0 ya. Koci Oke, 50. Oke. Iya, oke next. Saya berarti Selanjutnya. Iya, selanjutnya ya? Iya. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah 5 pelatih terbaik Liverpool menurut AI. Mamat? Ambil. Yes. Oh, ambil. Ambil. Boleh. Oke, ambil ya. Siap. Jurgen Klopp. Jurgen Iya. Klopp. Dan kita lihat jawabannya survei membuktikan. Oke, 30. Ya. 30. Oke, ya 30. Ini dilempar apa lanjut, lanjut ya? lanjut, sampai lanjut. salah, Lanjut. sampai salah. Oke. Sampai salah. Sampai salah. Rafa Benitez. Rafael Benitez. Kita lihat dan membuktikan. 10. Masih ada. Udah habis, udah nggak tahu. Masih. Sabar dulu. Udah nggak tahu lagi dia. Bener. Sabar dulu, anjing. Masa nggak tahu sih, Mas? Aduh. Gerard Houllier. Coba. Gerard Houllier. Survei membuktikan. Anjing. Gue Masih 40 ya. Kenny Douglas. Kenny Douglas apakah ada? Survei membuktikan. Anjing. 20 lanjut. 20 lanjut, Koci. 20 ya. Nah. Di atas. 5. Wah, ini pasti 4. anak-anak zaman sekarang udah ada yang 3. Arne Slot. Arne Slot baru masuk. Slot Dia baru lihat masuk. aja belum. Lihat aja. Kalau ada yang memang Survei AI binatang gitu. membuktikan. Salah. Oke, Iya. berarti Gak Koci apa-apa. Gue Koci 70. dapat Koci 70, aku 40 ya. 40. Iya. Sekarang gue. Gue Bill Oh iya, Bob Shankly, Bob Paisley. Paisley. Saya taunya Bob Marley. Gue lupa itu. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Aduh, Coach Sekarang ini. adalah Game of Lies. Ini penentuan nih ya. Oke. Poinnya cukup tinggi juga nih. Lu berapa 30 ya? Aku Iya. 40. Rafa Benitez tadi sama Oh yang 40. Jurgen Klopp. Iya, Gue 70 ya. 40 lawan 70. Pemain yang pernah melakukan hat-trick di laga Manchester versus Liverpool Premier League siapa aja? Ayo, bidding. Boleh bidding. Ini boleh bidding. Nggak, Bidding. gua ambil. Bukan AI lagi? Enggak, bidding. 2. Ayo. 2. Ya harusnya 3 kalau mau ambil. Jangan Nggak usah mikir, mikir. Mamat. Langsung 3. bidding. 4. Ambil. 4. Oke. Ambil. Waktu. Lucu nih. Oke. Lucu. Oh, dua-duanya ya? Hah? Maksudnya baik dari MU maupun Liverpool? Iya. Iya boleh. Boleh Goblok, dua-duanya. Liverpool doang. Koci. Yang pernah hat-trick. Ian Rush. Ian Rush, kita lihat apakah Lanjut. ada. Enggak usah. 23. Iya. 22. John Barnes. 21. John Barnes. 20. Ole. 19. 18. 17. Ronaldo. 16. 15. 13. 12. 11. Anjing. 10. 9. 8.
Ada. 7, Kenny Douglas. 6, Ada. 5, Ada. 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Muhammad Salah dong 7-0, 7-1 itu. Oh ya salah. 1. Enggak, kan udah habis. Bapak Iya. ambil. Saya menang dong. Berarti ya benar, 70 versus 40 Emang siapa? tadi dan sekarang poinnya untuk Mamat karena Koci nggak berhasil jawab Ya kan. tetap kalah. Menang aku. Menang. Poin Berapa coach poinnya? aku ambil. Ya emang poinnya berapa? 50. 50. Berarti sekarang 90. Mamat 90. Koci 70. 2 minggu berturut-turut Bapak kalah. Jangan Jadi bilang emang siapa? Bentar sebut nama. Bentar, Muhammad ini Salah. kocak banget. Koci bilang 4. Yang ada dalam sejarah cuma 3 pemain Koci. 3 pemain yang berhasil. Siapa aja? Curang dong kalau begini. Ya lu Ya, ya Pak. curang Harus ini. ingat dong. Harus Kenapa? ingat. Dimitar Berbatov, MU ya. Muhammad Salah, dan juga adalah Salah juga coach nggak sebut tadi ya? Salah enggak? Oh, sama Dirk Kuyt. Dirkan. Dirk Cara bacanya gimana, Coach? Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Nah, Dirk Kuyt. Gimana? Kait. Kait. Harus monyong sebutnya. Oke, ya udah. Pak, ini Oke. curang ini. Ini Loh, framing ini pertanyaan. Kok bisa Enggak, curang? ini enggak fair ini. Waktu itu ditanya berapa klub yang pernah juara Liga Inggris. Panji 8, oke 9, 8. Ternyata baru 7. Klub saya juga Sama kayak kena. tadi. Sama, saya udah jawab. Pak, kan cuma 7, Pak. Tapi gue tadi dalam hati VO itu, Mat, suara dalam hati. Wah, Mamat keputusannya cerdas, lo kasih 4. Apa 3 gitu, karena gak banyak skornya juga. Iya, Sekarang betul. aja baru baca. Betul. Oke, kita ke VAR nih. Ada salah satu dari fans versus ada Sandy Fernando. Perbedaan utama antara Slot dan Amorim adalah pendekatan mereka terhadap permainan. Slot lebih sering kali berani dalam mengimplementasikan permainan menyerang yang progresif, sementara Amorim lebih berhati-hati dengan filosofi yang lebih Kagak, berseimbang antara menyerang dengan bertahan. Salah. Enggak, salah. Salah. Salahnya di mana, Coach? Enggak, yang dilakukan, bermain menyerang progresif kan di bawah Klopp mudah. Itu yang dilakukan Iya, yang makanya enggak kita banyak bilang berubah. melanjutkan. Iya, melanjutkan. Terus dibilang Amorim ya, memang lebih bertahan. Makanya yang main bertahan is not an issue untuk gue. Yakin bertahan, tapi kemarin awal-awal sempat menyerang loh, tapi nggak sukses aja. Enggak. Ada beberapa kali sukses jadi gol. Kalau lu lihat Amorim di Sporting, banyak gol itu dari counter. Lawan MU, lawan City menang hampir counter semua gol. Tapi kan lawannya City yang memang pegang bola, Coach. Iya. Lawan Arsenal diobok-obok. Ya tapi kan cuma 1 gol doang. 1 gol apa? Iya, Arsenal sanggup Sporting Arsenal maksudnya. Oh ya, Sporting Arsenal. Sporting Arsenal. Oh, iya. Waktu itu Gue ya. pikir lawan yang Ya waktu kesini. Niklas Pepe juga tuh udah. Enggak, mereka Amorim itu lebih bertahan. Kalau lebih bertahan iya, cuman memang itu filosofinya dia. Iya, dia lebih mau menggunakan sayap dia ini Iya. yang hidup. Wingnya ya. Iya. Ya, dan wingnya siapa? Dalot, makan tuh Dalot. Iya. Lebih cocok main di mana, Coach? Bayangkara. Jadi polisi dong. Masa Dalot sebut salam presisi. Masa Dalot salam presisi. Gini Mas, salam presisi. Memang bodinya bagus. Di Bayangkara cadangan ya. Untuk jadi polisi bagus. Masa saingan dia sama Hasan Sanda? Oke, teman-teman, kita udah kelar nih untuk episode kali ini. Tadi Koci bilang kalau 3 faktor untuk Arne Slot kenapa bisa langsung moncer. Yang pertama itu bisa megang ruang ganti. Udah gitu juga tidak merubah banyak apa yang sudah dilakukan oleh Jurgen Klopp. Dan yang ketiga adalah jelas dalam berkomunikasi. Baik dengan manajemen dan juga pemain ya Coach. Dan juga dengan wartawan. Ya. Sedangkan Mamat Al-Katiri tadi bilang Slot ini bisa langsung tune in, fondasi timnya tidak banyak berubah, gaya permainannya tidak berubah juga. Ya, dan juga manajemennya yang akhirnya bisa mendapatkan respect dari pemain. Itu pentingnya. Sedangkan untuk masalah Amorim bersama MU-nya, sebenarnya sih banyak banget, nggak cuma 3 nih kayaknya ya. Iya. Ya, kalau Koci itu lebih Kalau yang pertamanya. ada 4 saya pasti tulis kebanyakan jongkok. Enggak, kalau bisa Pasti Koci gaya rambut ya. sebenarnya yang paling inti harus dirombak itu manajemennya kayak tai gitu. Manajemennya kayak Tapi kan baru berubah. Makanya itu yang susah kan. Tapi itu pernyataan dari Koci dan juga Mamat. Bagaimana dengan pandangan kalian? Apakah kalian setuju atau justru kalian punya komentar lain? Langsung aja ke kolom komentar. Dan buat teman-teman, kira-kira hal menarik apa untuk kita bahas lagi episode berikutnya bagi Versus. Tapi yang jelas
kita selalu hadir untuk kalian semua. Kasih tahu dulu. Apa? Siapa yang menang tadi? Oh iya. Jangan setengah-setengah. Untuk game kali ini Mamat Al-Katiri. Gitu dong. Koci kalah karena dua episode kemarin. Oh, Itu mafia. Ya berarti termasuk beliau ini mafia. Ya udah, sampai jumpa. Bye.